Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazidah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Berikrar, bersyahadat, bersaksi serta mengisahkannya. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan keluarganya serta memberi salam yang lebih. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita dan termasuk juga melaksanakan sunnah yang diajarkan melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan yaitu berkenaan dengan taubat. Sebelumnya kita membacakan sebuah hadis, sebuah hadis di mana hadis itu menyampaikan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita diminta untuk iringilah dosa, perbuatan dosa dengan amalan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Lalu untuk berikutnya kita akan belajar tentang keutamaan taubat sekilas. Bagaimana Nabi Yunus segera bertaubat kepada Allah dari dosanya, maka Allah SWT tidak jadi memberikan musibah kepadanya. Allah meliputnya dengan rahmatnya, dengan melemparkannya dalam keadaan terpuji serta menjadikan keadaan lebih baik dari sebelumnya. Berikutnya juga tentang anjuran untuk segera bertaubat. Jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan dosa, dan manusia terbaik adalah yang segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah SWT ketika ia terjerumus pada maksiat dan dosa. Kullu bani adama khata wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertaubat. Itu sekilas itu yang kemarin sempat kita pelajari, gitu ya. Dan disampaikan di situ juga kita ada beberapa taubat. Mudah-mudahan ini belum tersampaikan, ya. Yang pertama adalah taubat nasuha. Allah SWT menyeru kepada orang-orang yang beriman agar bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum
wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapuskan kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang cara melakukan taubat nasuha. Yang di situ kalau kita artikan ada beberapa tahapan taubat nasuha. Taubat nasuha adalah seseorang yang pertama menghentikan dosa seketika itu juga. Pada saat dia sadar, pada saat melakukan dosa, maka dihentikan dosa itu. Lalu yang kedua, ada rasa menyesali yang telah dilakukan di masa lalu. Ya, menyesali, ada rasa menyesali. Karena pasti kita semuanya ini memiliki riwayat yang mungkin pernah melakukan dosa-dosa, ya. Dosa terutama di dalam hal ini ya pastinya dosa yang bukan dosa-dosa kecil gitu ya. Kalau dosa kecil tadi itu bisa diiringi dengan kebaikan-kebaikan, terhapus dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan dosa tersebut di waktu yang akan datang. Dan yang keempat, kemudian jika dosanya berkaitan dengan hak anak Adam, maka ia harus mengembalikan dengan cara yang berlaku. Jadi yang keempat ini kalau mungkin dosa kita yang kita lakukan itu yang langsung berhubungan dengan Allah, maka cukup kita bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Tapi ya, kalau dosa yang kita lakukan itu masih ada hubungan dengan manusia, maka ada dua hal yang harus kita lakukan, dan ini memang ya sangat berat manusia untuk melakukan. Kalau sesama manusia, maka memohon ampunan kepada Allah, dan gitu ya, akan diampuni oleh Allah jika kita juga memohon ampunan kepada manusia yang pernah mungkin kita zalimi dan sebagainya. Atau mungkin ada hak-hak yang harus dikembalikan, maka harus kita kembalikan. Makanya sebesar apapun dosa kita kepada Allah, sekali lagi sebesar apapun dosa kita kepada Allah, gitu ya, walaupun sebesar gunung, itu buat Allah tidak ada apa-apanya, karena Allah itu ya maha pengampunnya itu lebih besar dari segala sesuatu ampunannya. Tapi ingat, pada saat melakukan dosa kepada sesama, maka dosa yang kepada sesama itu harus kita selesaikan gitu ya. Kalau hanya karena kesalahan pernah melakukan kedzaliman dan sebagainya. Makanya pada saat Rasulullah gitu ya menjelang wafatnya, suatu saat di mimbar gitu disampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, gitu ya, jika aku pernah melakukan atau pernah menzalimi dirimu, maka saat ini aku memohon maaf. Dan seandainya mungkin gitu ya, aku melakukan sesuatu yang mungkin hubungannya dengan fisik, maka balaslah saat ini. Maka di situ ada sahabat yang berdiri, yang lainnya tidak mau berdiri. Karena jelas kalau dengan Rasulullah itu pasti jelas mengampuni. Kalaupun Rasulullah pernah melakukan kesalahan, ada sahabat yang berdiri. Nah, disitulah para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lain merasa marah begitu ya. Kok ada
Ada orang yang begitu ya, berdiri dan mau istilahnya mau membalas gitu, kepada Rasulullah. Saya ya Rasulullah, iya si fulan. Apakah aku pernah melakukan sesuatu padamu ya Rasulullah? Pada saat itu engkau nggak tahu secara sengaja atau tidak cambukmu mengenai tubuhku, mengenai punggungku, begitu ya. Oke lah, gitu ya. Maka balaslah aku siap untuk membalas. Maka sahabat itu mendekat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, pada saat itu aku tidak menggunakan baju, maka lepaslah bajunya. Itu malah membuat para sahabat yang lain semakin emosi dan marah, gitu ya. Orang ini, gitu ya, bahasanya mungkin orang ini pada Rasulullah kok berani-beraninya begitu ya, kok tega-teganya, gitu ya. Karena melihat Rasulullah itu dari sisi kebaikannya itu tidak bisa diukur, tidak bisa ditiru orang-orang sembarangan, gitu ya. Maka disitulah pada saat diberikan ya semacam cambuk, maka sahabat itu bukan menyambut tapi memeluk Rasulullah, gitu ya, memeluk Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, gitu ya, aku kepingin apa? Memelukmu, begitu ya, agar aku terbebas dari api neraka. Maka disitulah semuanya terharu ya dengan kejadian yang seperti itu tadi. Karena semuanya menyangka bahwa sahabat ini akan membalas dan menyambut Rasulullah. Ternyata ingin menyentuhkan tubuhnya ke tubuh Rasulullah karena kecintaannya yang luar biasa. Jadi itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan hak sesama. Makanya pada saat kita bertakziah, pasti orang yang apa ini, yang ada kaitannya dengan apa ini, yang dengan keluarga, pasti menyampaikan di situ. Mungkin ada hal-hal gitu ya yang berkaitan dengan almarhum, almarhumah, mengenai piutang, mengenai apa, walaupun di awal juga apakah mau memaafkan gitu, para takzin pasti malah iya gitu ya, memaafkan gitu ya, walaupun kadang mungkin bisa jadi terpaksa memaafkannya gitu ya, seperti itu. Jadi pasti di situ. Lah taubat nasuha akan lebih sempurna sekali lagi dengan melakukan ada anjuran untuk sholat taubat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang melakukan dosa lalu ia beranjak untuk bersuci, melakukan sholat taubat, kemudian memohon ampunan kepada Allah, gitu ya, SWT, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca firman Allah, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya tersebut, sedangkan mereka mengetahuinya. Itu firman Allah SWT. Jadi itu seorang yang benar-benar bertobat dari dosanya, maka ia seperti orang yang tidak mempunyai dosa, gitu ya, tidak memuji ya. Ini ada hadis at-taibu minad dzamb kaman la dzamba lahu. Orang yang telah bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Artinya ya ringan tubuhnya, melangkahnya, dalam berbuat, dalam berinteraksi dengan sesamanya, gitu ya. Orang yang selalu ya terus berupaya untuk mencari ampunan dari Allah SWT. Lalu di antara ciri yang orang yang beriman adalah merasa sedih
ketika melakukan keburukan, gelisah gitu ya, gundah ya, tidak tenang dirinya kalaupun dia melakukan sebuah keburukan, kemaksiatan ya. Karena apa ini ya karena di sini ada rasa, ada keimanan gitu ya, keimanan akan adanya Allah, beriman atas malaikat-malaikat Allah yang diutusnya, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman, apalagi beriman kepada hari akhir. Pasti dia akan ya merasa tidak tenang gitu ya, tidak tenang. Barang siapa yang merasa senang ketika dapat melakukan amalan kebaikan dan merasa sedih ketika melakukan amalan keburukan, maka ia adalah orang yang beriman. Jadi tingkat keimanannya itu bagus. Seandainya kita ini melakukan sebuah kesalahan lalu di sini ada rasa tidak tenang, itu cirinya. Kebalikannya begitu ya, orang yang pokoknya malah dipamer-pamer nih, wow tadi malam saya habis 5 botol gitu ya, gak tahu 5 botol apa, 5 botol aqua atau apa ya, tapi ada campurannya gitu ya, gitu. Itu sampai dipamer-pamerkan, oh tadi kemarin saya habis main slot misalkan, habis sekian gitu ya, malah bangga, bukan malah ini, malah khawatir, tidak tenang begitu ya. Itu dipertanyakan keimanan. Jadi itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang selalu diistiqomahkan keimanan kita, yaitu dengan cara terus berbuat baik. Karena iman itu kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang iman itu naik, kadang turun. Yazidu ya dengan amalan yang baik. Berbuat apa ini? Iman itu akan akan naik jika kita iringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Pasti itu. Tapi akan turun jika ya kemaksiatan terus kita lakukan. Sekali lagi, mudah-mudahan terus anjuran bertaubat, yaitu mengiringi kebaikan-kebaikan atas kesalahan-kesalahan kita. Kan kadang tidak terasa ya, saya seperti kemarin itu habis Ustadz Fikri menghadiri mantenan yang kemarin lusa itu juga gitu, di rumah makan itu ya termasuk rumah makan yang istimewa lah, termasuk yang terkenal. Tapi setelah itu sampai rumah, kok cuman itu ya, komentar, kok cuman itu ya hidangannya lah. Itu ya Allah begitu ya. Kadang kita tidak terasa disuguhi dalam taklim ya juga begitu. Ini beli di mana kok rasanya kok koyok ini ya begitu. Jadi kadang hal-hal itu ya, pada saat itu ingat ya secepatnya kita beristighfar ya, kita iringi dengan istighfar. Bagaimanapun juga itu secara tidak langsung ya kita mencela hidangan gitu ya. Bahkan kalau kita ini kan tidak ya dilarang keras mencela makanan di hadapan makanan itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kita kuatkan terus keimanan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.